Nah, jadi kan kemarin Pak Riki udah ngomong ya bahwa penting ketika memulai komitmen dalam hubungan cowok sama cewek itu penting untuk kita itu tanya dulu sama mentor kita, tanya sama Bapak Gembala. Shalom, Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Sobat BMTV yang ada di rumah, kembali lagi kita di podcast tentang nilai-nilai pergerakan komitmen. Nah, kemarin kita sudah ada 2 video tentang komitmen dan kita menginjak video yang ketiga. Kemarin ada satu pertanyaan yang Mbak Ami lontarkan kepada Pak Riki. Pertanyaan apa Mbak Ami? Nah, jadi kan kemarin Pak Riki udah ngomong ya bahwa penting ketika memulai komitmen dalam hubungan cowok sama cewek itu penting untuk kita itu tanya dulu sama mentor kita, tanya sama Bapak Gembala. Nah, terus kalau ini udah terlanjur nih, wah aku kok udah terlanjur backstreet dulu nih, udah terlanjur di belakang, main di belakang. Terus aku baru tahu nih podcast hari ini bahwa penting nih untuk kita ngomong dulu sama gembala sidang kita. Terus gimana nih kalau udah terlanjur seperti itu Pak? Terlanjur cinta, terlanjur pacaran gitu ya. Kalau yang belum terlanjur ya kan, lebih baik ngomong ya. Kenapa kok lebih baik ngomong? Karena ada covering ya, paling enggak ada dari kakak rohani, dari bapak rohani ya. Karena sama aja kan kalau engkau mengambil putusan untuk berpacaran, artinya kamu akan ada musim yang baru walaupun belum menikah ya, tapi kan pasti ada beban ya. Misalnya kamu kuliah pelayanan, yang kuliah ya mikirnya 2, tapi kalau tambah punya pacar kan mikirnya 3, belum mikir keluarga yang di rumah ya kan. Jadi lebih baik ngomong. Tapi kalau yang belum ngomong ya ngomong toh, sudah terlanjur tapi enggak ada salahnya gitu. Karena gini ya, kalau backstreet itu kan ya tidak ada keterbukaan ya. Jadi ya memang ada sungkan mungkin ya kalau anak muda ya kan, ada untuk pertama jadian. Saya aja yang enggak muda aja sungkan ya kan, apalagi yang anak muda. Bener enggak? Yang dulunya sendirian terus goncengan kalau naik motor kan agak gimana gitu kan. Padahal saya udah enggak muda, tapi ada rasa itu, apalagi yang masih muda-muda. Apalagi yang masih remaja ya kan, takut dimarahi. Kalau itu pasti dimarahi kalau remaja, karena akan sangat mengganggu hidupnya. Firman Tuhan katakan jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta ya kan sebelum dia bekerja, sebelum waktunya ya kan. Karena kalau belum waktunya jangan gitu ya. Jadi lebih baik ngomong ya, terbuka ya, itu penting. Komunitas juga penting karena akan support gitu. Komunitas akan istilahnya akan mengcover kita bersama-sama. Kalau saya pribadi kesaksian yang pertama, saya pasti sebelum memutuskan saya ngomong mentor saya, pasti bapak rohani saya, kakak rohani saya ngomong. Yang kedua, kalau saya juga ngomong orang tua. Kalau saya, kalau yang ini bisa ya pribadilah saudara, kalau saya orang tua tetap saya ngomong dulu sebelum ambil keputusan, karena itu termasuk bahan pertimbangan saya dulu. Kalau misalnya orang tua oke, lanjut, kamu boleh berjalan hubungan, saya lakukan. Itu kalau saya ya. Untuk apakah harus seperti itu apa enggak, ya saya enggak tahu. Tapi kalau saya pribadi seperti itu. Kalau Mas Kid dulu gimana? Bisa cerita? Oh ya, kalau yang sudah nih ya, ini buat teman-teman anak-anak muda yang sudah terlanjur pacaran ya, terus ya main di belakang sembunyi-sembunyi, takut nanti wah kalau dikasih tahu ke Bapak Gembala takutnya disuruh putus itu kan ya. Itu Pak. Kayaknya pengalaman pribadi nih. Takutnya kalau sudah terlanjur cinta mau gimana itu kan, sudah terlanjur cinta gitu kan. Nanti kalau konseling, kalau mau bilang sama kakak rohani atau Bapak Gembala kan ujung-ujungnya akan dihakimi, kamu masih kecil aja sudah pacaran apa segala macam. Kadang-kala kan itu yang muncul, benar ya? Benar ya, mungkin ya, karena saya dulu yang ngalami itu kan. Ketika saya mau ngomong, saya enggak pernah pacaran, tiba-tiba saya ngomong sama, ya kebetulan Gembala itu kakak saya sendiri itu kan. Itu pun saya sudah berjalan, saya sudah pacaran, saya baru ngomong, Mas saya pacaran, saya bilang gitu kan. Ya
deg-degan memang itu mau ngomong tuh rasa takut gitu loh. Tapi saya setuju dengan Pak Riki, lebih baik ngomong. Apapun hasilnya, apapun nanti ya dari Bapak Gembala, dari Bapak Rohani kita, ketika kita ngomong apapun responnya, lebih baik kita terbuka. Dan apapun sarannya itu kan, apapun sarannya coba didengarkan ya. Nah, kadang-kala yang sudah ini buat teman-teman itu ya. Saya percaya juga ada banyak di sana ya. Banyak di sana yang di belakang layar juga ada itu kan. Ya sudah jalin hubungan ya, tapi ya gimana mau ngomong takut, enggak ngomong kok rasa terintimidasi, terhakimi ya. Saya sarankan enggak usah takut ya. Enggak usah takut, temui Bapak Gembalamu, temui kakak rohanimu, minta saran. Paling enggak ya minta didoakan. Ya, bukan minta didoakan supaya direstui. Dengar nasihatnya, dengar apa masukannya gitu ya. Dengar apa masukannya, dengar nasihatnya gitu ya. Jadi lebih baik ngomong. Nah, waktu itu ini kesaksian pribadi ya, kesaksian pribadi, cerita pribadi. Saya deg-degan gitu kan. Ya tetap saya salahnya saya enggak ngomong dulu, tapi saya sudah jalan dulu Mbak Ami ya. Saya sudah jalan dulu nih Mbak Dwi ya. Saya sudah jalan dulu ya kurang lebih 1 sampai 2 bulan lah saya sudah jalan dulu itu kan. Tapi ada sesuatu yang enggak sejahtera, saya harus ngomong ini gitu kan. Saya enggak ngomong karena sekarang hubungannya saya dengan waktu itu calon istri saya gitu kan. Istri saya bilang tambah dekat itu kan. Jadi orang kan mulai kok Sigit mulai aneh gitu kan sama Desi, anak istri saya Desi namanya ya. Jadi Sigit kok mulai aneh bukan segala macam ya. Jadi saya beranikan diri saya ngomong. Dan ya banyak nasihat, banyak apa segala macam dan yang siapa istilahnya untuk disarankan untuk putus dan saya enggak disarankan untuk itu. Tinggal saya disarankan untuk berjalan. Saya jalan saja. Cuman begitu saya menempatkan diri, saya jadi Bapak Rohani, saya jadi Gembala, saya mulai belajar di sana. Jadi buat teman-teman yang sudah jalin hubungan, enggak usah takut untuk nemui Bapak Gembalamu atau mau nemui saya juga boleh. Nanti saya akan dampingi, saya akan doakan, saya akan arahkan karena saya ngalami walaupun ya masih banyak kekurangan di dalam hubungan saya gitu dengan waktu saya membangun hubungan dengan istri saya sampai saya boleh membangun hubungan 4 tahun dan nikah sudah 12 tahun gitu kan, 12 tahun dan ya masih terus belajar, terus diperbarui, tapi saya belajar untuk mendampingi ya. Saya belajar untuk mendampingi ketika ada orang anak muda datang saya, Mas, Om, Pak, saya sudah pacaran dengan A, B, dan C gitu. Nah, kalau menurut Pak Riki, saya tanya boleh ya Pak Riki ya? Boleh. Kalau menurut Pak Riki, ini misalnya kira-kira yang sudah membangun hubungan itu masih kuliah atau SMA lah gitu ya. SMA ya kuliah lah, kalau SMA saya belum pernah sih, kuliah. Masih kuliah gitu ya. Sudah terlanjur nih bangun hubungan, karena kan kita ngomong sebagai bapak nih ya, kita sudah makan mentori anak-anaknya. Sudah terlanjur bangun hubungan. Nah, kalau dari Pak Riki, ketika dia sudah terbuka ngaku gitu kan, aku udah pacaran ini, manggilnya apa kalau di Kak Riki atau Koh Riki atau sama enggak apa-apa. Sama ya. Kak Riki ya pelayan anak muda. Aku sudah terlanjur pacaran ini Kak Riki. Gimana, aku sudah cinta mati. Apakah aku harus terus atau harus putus? Ya kalau terlanjur ini kan Mas komplik ya, rumit ya. Yang pertanyaan Mas Sigit ini agak rumit karena ini satu kasus. Kedua, pacarnya itu siapa? Kalau enggak siman tak suruh putus langsung. Tapi kalau sama-sama pelayan Tuhan ya kalau kamu mau bisa dipending, tapi kalau enggak ya kamu ya mau enggak mau berjalan kan, kita enggak mungkin mutusin. Kalau saya pribadi enggak mungkin nyuruh putus gitu. Karena enggak boleh kita mutusin karena akan ada sakit hati kalau udah terlanjur. Ya. Tapi kalau tergantung. Jadi ini kan pertanyaannya Pak Sigit ini sangat tidak bisa saya jawab dengan harus ada detailnya juga gitu loh ya. Jadi nggak bisa langsung disuruh putus apa enggak. Tapi kalau sama-sama seiman, sama-sama pelayan Tuhan, mereka masih kecil ya diusahakan dipending dulu ya kan.
Sampai nanti mereka sudah merasa siap baru berpacaran. Tapi kalau itu kita nggak bisa memaksa untuk putus. Jadi tetap. Yang jelas dikasih pengertian. Iya. Ya. Oh ya. Pengertian. Saya Mungkin seperti itu. oh ya, terima kasih saya dapat masukan juga dia dapat. Kalau Pak Sigit gimana? Oh ya. Saya pengen dengar juga tuh. Ini lempar-lemparan ini ya. Enggak, kan saya juga belajar. Ya, jadi Yuk kita belajar bersama. Jadi kalau saya gitu kan, saya mulai mendampingi ketika sudah ada yang masuk di tahap itu, dengan tahap itu ya beberapa ada yang saya dampingi dia masih kuliah, ada yang sudah lulus kuliah, tapi saya tetap akan dampingi di sana. Saya akan pantau sampai kesiapannya di mana, siap secara rohani dan siap secara jasmani. Yang pertama ya tadi saya setuju tadi di awal juga Pak Riki sudah singgung masalah kasih tahu dulu orang tuanya itu kan. Orang tuanya ya harus tahu dulu orang tuanya kalau memang kamu membangun hubungan serius dengan si A lah atau si B gitu ya, kamu kasih tahu dulu orang tuanya setuju enggak gitu kan. Dan segala macam. Nah, tapi kalau yang sudah terlanjur jalan orang tuanya sudah saling tahu tapi kok secara ini belum siap gitu ya, masih kuliah belum kerja gitu kan, terus segala macam secara jasmaninya belum siap gitu kan, secara untuk bangun rumah tangganya juga belum siap, ditanya nikahnya kapan juga belum berani mengambil keputusan gitu ya. Kalau buat saya pribadi saya akan mulai ya sudah semua masuk kepada pergumulan masing-masing. Saya sarankan yang laki-laki dia akan masuk pergumulan dengan Tuhan, yang perempuan akan masuk pergumulan dengan Tuhan. Pergumulan gimana dia misalnya? Pergumulan gimana? Sekarang kamu sudah tahu kalau cewek ini suka sama kamu, yang cewek juga sekarang kamu sudah tahu kalau cowok ini suka sama kamu, gitu loh. Kalau namanya itu dari Tuhan, itu dibangun dengan kasih yang dari Tuhan. Enggak usah disiram, enggak usah dipupuk, biarkan itu bertumbuh dengan caranya Tuhan. Ya, itu biar bertumbuh dengan waktunya Tuhan. Sekarang bergumulah. Saya percaya kok. Ya, kenapa ada yang nikah di usia 23, saya Pak Riki di usia 36, ada yang nikah, Mbak Ami usia berapa menikah Mbak Ami? 23 juga, Pak. 23. Ya, kalau Mbak Dwi rencana 23 ya, enggak bisa loh, kita lewat. Tahun 2 tahun lagi ya. Jadi berat. Kenapa ada yang waktu yang berbeda itu? Karena saya percaya bahwa pernikahan itu adalah itu waktunya Tuhan. Ya. Semua Tuhan akan menentukan waktunya itu. Dan setiap musim itu yang membawa Tuhan. Ya, kita tidak bisa mempercepat, kita tidak bisa memperlambat. Kalau memang belum waktunya, pasti belum ya. Saya percaya kalau belum waktunya Pak Riki nikah, ya memang belum ya Pak, benar ya? Ya. Kalau belum waktunya saya nikah itu kan, ya saya kadang-kala saya sempat, yo kalau lihat prosesnya ya, kalau lihat saya prosesnya saya nikah muda 23 tahun itu, saya lihat dengan Pak Riki yang nikah sudah punya usaha, punya pelayanan yang besar, yang rapi dan mapan secara jasmani. Besar rohani. Orangnya Pak. Mapan secara jasmani dan rohani. Kadang-kala saya bilang, Tuhan kenapa kok aku dipanggil masuki masa musim pernikahan, masuki di pernikahan seusia Koriki itu kadang-kala loh. Kok enggak seperti itu ya itu. Tapi mungkin kayak Koriki juga akan lihat, kenapa aku enggak dipanggil di musim pernikahan itu, aku nikah di usia muda ya, harus di usia di atas 30. Karena saya percaya sebuah pernikahan itu adalah Tuhan yang menentukan waktunya. Tuhan yang menentukan waktunya. Jadi begitu ada pasangan yang datang ngaku ke saya, apalagi kalau masih kuliah, saya pasti akan bilang, kamu fokus aja dulu dengan apa yang Tuhan percayakan sama kamu, dan kamu juga fokus dulu dengan apa yang Tuhan percayakan sama kamu. Ya, setuju. Percaya, tunggu waktunya Tuhan, gitu ya. Tunggu waktunya Tuhan, kalian akan dipersatukan di altar kudusnya Tuhan. Ya, mungkin seperti itu Mbak Dwi. Jadi nanti boleh lanjut ke saya juga tidak apa-apa. Saya tak cerita dulu ya. Mau konseling juga tidak apa-apa. Siap. Mungkin rata-rata kenapa kok tidak ngomong mentor, tidak ngomong bapak rohani atau kakak rohani, kan takut gak boleh toh biasanya. Itu. Betul kan? Kalau yang belum terlanjur. Pengalaman ya. Tapi menurut saya harus ngomong. Kenapa? Karena kita butuh pertimbangan. Kalau jenengi seneng, apa-apa kita pasok. Bahasa Jawa, enggak apa-apa ya.
Aku seneng sama seorang wanita, ya kan? Saya kan laki kan sukanya sama perempuan, masuk sama laki, ya kan? Walaupun apapun perempuan itu kan kelihatannya wah kok pas ya, padahal sebenarnya nggak pas bisa loh. Tapi karena hati sudah seneng, pikiran sudah seneng kan kelihatan pas semua. Dan itu butuh pertimbangan banyak. Nggak cuma kakak rohani, bapak rohani, juga keluarga itu penting. Dan ayat klasik ya dari saya SMA sampai hari ini, nggak tahu kalau anak milenial dipakai nggak, itu apa? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biasanya buat pengharapan buat yang belum dapat jodoh, ya kan? Setuju, Pak. Tapi itu pun masih berlaku loh. Saya menikah tahun ini ya. Kok udah tak mikir, ya kan? Tahun ini udah tak mikir. Mantan ya. baru ya. Saudara tahu nggak di keluarga besar kita, keluarga besar keluarga rohani ya, tempat kita itu saya yang paling tua yang menikah terakhir ya. Dan Tuhan saya juga tidak terlambat gitu, maksudnya tetap ikut yang lain menikah saya juga ikut, walaupun saya tahu kalau udah waktunya memang Tuhan juga nggak lupa saya gitu. Itu saya juga mengalami. Jadi buat teman-teman di sini nggak usah khawatir. Yang saya pegang dari dulu itu ayat, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan termasuk pasangan. Setuju, Pak. Ya, jangan cari tambahannya dulu. Kalau cari tambahannya dulu kita nanti akan nggak selesai. Jangan cari pasangannya dulu ya, Pak. Terus gitu. Tapi ketika kau cari kebenarannya dulu, nanti pasti waktunya akan tiba. Tapi waktunya kapan, Pak? Ya hanya kau dan Tuhan yang tahu gitu. Itu nggak bisa diperumuskan juga, ya kan? Dan kalau kamu banyak teman dan sebagainya akan ngerti lah nanti. Itu saya setuju Pak Sigit tadi. Ya, setuju terus pokoknya, Pak. Sepakat kita, Pak. Dimentori loh saya. Buat yang mau dapat jodoh ada jurusnya, tebar jala. Nah ini just kidding ya, jangan di ya. Berdoa aja ya. Berdoa aja. Oke. Ya, menyinggung ini apa namanya? Tadi sempat dikatakan tentang pernikahan juga. Iya. Perlu diketahui ini di belakang layarnya ada ibu-ibunya, ya. Di depan layar ini ada bapak-bapaknya, gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Riki sama Pak Sigit sendiri, gitu kan? Ini gembala-gembala yang luar biasa, ini pasti, gitu kan? Menggembalakan youth pemuda itu menguras energi juga, gitu kan? Menggembalakan gereja juga, apalagi. Nah, gimana sih bisa mempertahankan komitmen di sebuah pelayanan dengan komitmen di keluarga? Karena kedua-duanya itu kan komitmen ya. Pelayanan, komitmen kita sama Tuhan, komitmen kita sama gereja Tuhan, gitu kan. Apalagi pernikahan, itu kan komitmen dengan pasangan, dengan anak-anak, gitu kan. Komitmen membangun sebuah rumah tangga. Ini kan dua buah komitmen yang berjalan bersama, gitu kan. Kalau dari kalian berdua itu menyeimbangkannya seperti apa? Komitmen bisa berjalan bersama itu kayak gimana? Ya, Pak Sigit. Siapa dulu ini? yang lebih lama berkeluarga. Oh, yang lebih lama berkeluarga. Kalau saya baru ini newcomers ya, pendatang baru dalam pernikahan ya. Yang lama dulu. Yang lama dulu. Oh, ya ini saya ya, jadi ini mungkin masuk ke yang sudah menikah ya, yang sudah menikah. Mungkin saya berbagi saja apa yang saya alami buat teman-teman, buat semua keluarga muda atau keluarga yang keluarga sudah tua. keluarga tua yang sudah menikah dan ngerasa kok harus kayaknya tarik menarik ya, istri kerja tapi kok suami dipanggil jadi gembala atau melayani, atau yang istri melayani tapi suami kerja kok kelihatannya enggak. Harus tarik menarik enggak bisa. Kalau dari saya pribadi karena kami memang dari awal kami dari pelayanan semua, kami dari gereja semua, kami melayani Tuhan semua di sana. Awalnya saya berpikir juga tidak akan susah untuk penyelarasan ya, karena semua sudah dari ladang yang sama. Mungkin kalau ada teman-teman yang lihat, wah enak kayaknya Om Sigit, Mas Sigit sama Mbak Desi sama Tante Desi ini bisa jalan bareng kemana-mana bareng gitu kan. Awalnya saya juga berpikir seperti itu ketika saya mau menikah, yang saya nikah ini hamba Tuhan dan saya hamba Tuhan.
Tapi pada kenyataannya berjalannya waktu tetap ada proses penyelarasan. Ada proses penyelarasan di sana yang saya berpegang prinsip, saya berpegang bahwa laki-laki itu sebagai imam, gitu ya. Laki-laki itu sebagai imam, sebagai pengambil keputusan. Tapi di situ bahwa kalau sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki salah mengambil keputusan, bukan cuma laki-lakinya saja, bukan cuma suami saja yang menanggung resikonya. Ada di belakang istri dan anak, ini ya. Jadi saya sarankan mungkin buat bapak-bapak muda dan bapak-bapak tua yang lihat ini, ketika mau ambil keputusan harus benar-benar tanya Tuhan. Kembali lagi ya, tanya Tuhan. Tadi Pak Riki bilang tanya Tuhan, dan temanya diganti tanya Tuhan aja. Tanya Roh Kudus ya. Tuhan bicara apa hari Tuhan ini? bicara apa. Ya, karena saya ngalami ketika saya ambil keputusan, ya, karena saya ngerasa saya ini kepala rumah tangga, saya harus berani ambil keputusan, berani ambil risiko. Saya ambil keputusan berdasarkan kekhawatiran, berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan firman tadi ya, bukan berdasarkan firman, bukan berdasarkan apa kata Tuhan. Saya ambil keputusan, saya salah ambil keputusan, istri, anak saya nanggung resikonya, saya bahkan tempat di mana saya salah mengambil keputusan pun ya seperti Yunus lah gitu. Ketika Yunus salah ambil keputusan, ya enggak cuma Yunus yang mengalami kerugian, tapi teman satu kapalnya mengalami kerugian, dan tidak terjadi penundaan, terjadi pertobatan di satu kota Niniwe dia. Dan mungkin tadi ditanyakan bahwa gimana cara penyelarasannya. Yang pertama ya harus yakin dulu. Laki-laki, bapak-bapak, kita harus yakin keputusan kita benar. Berdasarkan apa? Firman. Berdasarkan apa? Kebenaran firman Tuhan. Baik itu mau pelayanan, baik itu mau kerja, baik itu mau usaha, jangan pernah kita mengambil sebuah keputusan dengan dasar selain iman, percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita salah ambil keputusan karena apa? Aku mau usaha karena takut nggak bisa makan, karena takut kekurangan dan segala macam. Ya memang bekerjanya nggak salah, usahanya nggak salah, tapi dasar yang salah apa? Takut. Ya, takut nanti kekurangan, takut apa? Kerjakan itu bahwa memang kamu Tuhan suruh untuk bekerja. Ya, tidak boleh kita tidak bekerja. Bentuk kerjanya seperti apa? Ya nanti tinggal dilihat kapasitasnya, kemampuannya, apa keahliannya di mana, dan ya sepakat, butuh sepakat. Yang kedua adalah butuh sepakat dengan istri. Gitu lah. Sekalipun suami dipanggil sebagai imam pengambil keputusan, tetapi kita tidak berjalan sendiri, ya Pak Riki ya. Dulu jalan sendiri, sekarang sudah ada yang bonceng di belakangnya kan. Ya. Dulu pakai baju apa saja tidak masalah, tapi sekarang ada istri, wah kamu nak pakai baju ini kelihatan gemuk, ya. Kan sudah ada yang diajak pertimbangan. Jadi di sana harus ada kata sepakat, untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau belum sampai di titik sepakat, ini yang saya alami ya. Saya alami ketika saya terjun di pelayanan, saya masuk, dari sini saya yakin ini Tuhan yang suruh saya ke sini. Tapi istri saya belum sepakat, belum nangkep seperti yang saya tangkap, belum bisa istilahnya nangkep hal yang sama seperti yang saya tangkap, belum bisa berjalan bersama di sana. Gimana caranya? Wah, jangan-jangan saya salah, atau jangan-jangan wah istri saya ini nggak nangkep apa-apa, makanya udah saya tinggal aja. Di situ kadang terjadi peperangan, di situ terjadi satu, wah ini yang benar yang mana gitu ya, yang benar yang mana. Mungkin kalau Pak Riki kan belum ada 1 tahun ya Pak Riki ya, belum ada ya? 1 tahun kurang 8 bulan. Oh ya, baru 2 bulan, manten baru tadi. Nanti akan ngalami dia, akan ngalami di mana akan terjadi memang tarik menarik itu untuk penyeimbangan, menjaga komitmen dengan Tuhan dan komitmen dengan keluarga. Di sana saya belajar untuk saya tetap berpegang teguh dengan keputusan saya percaya ini dari Tuhan. Saya kerjakan. Walaupun di belakang istri belum bisa sepakat, anak belum bisa sepakat.
Tapi saya jadi jembatan. Saya jadi jembatan, saya sambil mengerjakan, saya sambil nunggu. Gitu. Enak enggak enak. Kadang-kala enggak enak. Kadang-kala harus tarik ke sana. Duh Tuhan, ini komitmen saya dengan Tuhan. Saya harus kerjakan sini. Keluarga, waduh seperti ini Tuhan rasanya itu. Tapi itu kembali lagi, kita tidak boleh ragu dengan keputusan kita sebagai laki-laki bahwa ini keputusan yang dari Tuhan. Tapi kita juga tidak boleh takut, ya. Tapi kita harus jadi jembatan. Itu kira-kira Mbak Dwi. Jadi ya memang harus kita tetap berjalan mengerjakan panggilan itu, pelayanan itu, apa yang ditangkap dari Tuhan, apa yang ditangkap dari Tuhan kita harus kerjakan itu. Tapi kita harus membawa juga keluarga kita, istri dan anak kita juga harus berjalan bersama. Karena saya percaya kita dipanggil bukan setelah dipersatukan dengan pernikahan kudus terus suruh jalan masing-masing itu enggak gitu. Pasti akan ada satu titik temu di mana kita akan berjalan bersama. Cuman kan itu perlu proses penyelarasan. Nah, kadangkala ini suami begitu ambil keputusan, istri enggak nangkep, anak enggak nangkep. Yang pertama ada tipe yang udah tak tinggal saja Pak Riki. Besok jangan seperti itu ya Pak Riki ya. Jangan ditinggal. Ini berbagi saja. Tak tinggal aja istri saya, anak saya. Kamu enggak nangkep apa yang dari Tuhan. Ini saya dengar percaya dari Tuhan. Ada mungkin yang ngalami seperti itu. Ada mungkin yang ngalami ya karena pelayanan, karena mengerjakan panggilan, tapi istri dan anak tidak support nih. Wah, pulang pelayanan di rumah piring terbang lah, gelas terbang lah atau apa. Wah, ini kok kayak gini dan pulang pelayanan kok terjadi seperti ini dia. Pulang terjadi seperti ini. Kadangkala ada yang ngomong, wah sudahlah ini bukan dari Tuhan. Aku tak jaga keluargaku saja. Kita berhenti mengerjakan itu juga tidak benar. Kalau kita sudah pasti itu pelayanan, pekerjaan yang dari Tuhan kita harus kerjakan itu, ya kerjakan. Kalau istri dan anak belum nangkep, ya kita harus jadi jembatan. Pelan-pelan membawa mereka untuk bisa berjalan bersama. Ya, dan ya buat saya pribadi, saya bersyukur sampai hari ini saya, istri dan anak saya bisa berjalan bersama. Walaupun masih ada banyak proses ya kekurangan, banyak proses penyelarasan yang masih banyak lah buat saya pribadi. Tapi saya bersyukur sekarang ya mungkin dulu Mbak Ami pernah lihat mungkin kan ketika kita berangkat mission trip ya Mbak Ami kan. Saya kemana-mana sendiri ya, pelayanan sendiri, bahkan tiap malam harus telepon, BBM dulu ya, SMS, anak istri dan segala macam. Tapi sekarang di mana saya ada, istri saya ada. Di mana istri saya ada ya. Tapi untuk sampai di titik itu memang ya perlu proses. Tidak bisa dirumuskan. Yang penting satu prinsipnya bahwa laki-laki harus percaya bahwa apa keputusanmu itu dari Tuhan. Kalau kamu percaya itu dari Tuhan, bawa seisi rumahmu untuk melayani Tuhan bersama, untuk mengerjakan panggilan Tuhan bersama. Itu saja mungkin. Ya, tanggapi dulu ya. Silakan. Dari share-nya Mas Sigit nih, saya dapat memang benar-benar posisi imam itu penting dalam suatu keluarga, imam. Makanya ini kan kalau udah nikah. Kalau yang sebelum-sebelum tadi kan kita bahas baru mau berkomitmen. Jadi buat saudara yang mau ambil keputusan harus diperhatikan posisi imam itu penting. Karena saya tahu betul, saya diberkati dengan Bapak Sigit ini. Dulu memang dia kemana-mana sendiri, bahkan istrinya marah-marah ya kan. Kamu kok anaknya panas kok malah ditinggal pelayanan keluar pulau. Tapi karena dia benar-benar tahu itu disuruh Tuhan loh ya. Kalau tidak tahu disuruh Tuhan ya berantakan keluarganya. Tahu benar-benar Tuhan yang suruh, akhirnya istrinya bisa menerima. Dan dulu istrinya dia bilang cerita istrinya aja kepahitan dengan pelayanannya, tapi sekarang malah bergabung dengan pelayanannya. Nah, iman itu penting. Kalau posisi saya kan beda. Kalau saya memang memulai dan lebih enak posisi saya karena dapat mandat tapi sudah baru memulai berkeluarga. Kalau Pak Sigit sudah berkeluarga baru dapat mandat. Kalau di Alkitab Musa, ya kan, Abraham, dia dapat mandat ketika dia sudah berkeluarga dan sudah beranak, ya kan. Dan apa yang dilakukan? Dia bawa anak-anaknya dan istrinya dan budak-budaknya dan ternaknya untuk ikut panggilan Tuhan. Dan saya diberkati dengan kata jembatan tadi. Kalau belum paham, ya untungnya Mbak Desi
bisa langsung bisa menangkap gitu ya, walaupun cukup dan berproses tapi enggak terlalu lama. Banyak kan di gereja lokal ibunya aktif, bapaknya enggak aktif. Paling banyak ibunya aktif, bapaknya itu berat. Bapaknya aktif, geret ibunya itu lebih. Kalau dia pakai otoritas lebih mudah. Yang di gereja lokal sering terjadi seperti itu. Tapi kalau dua-duanya benar-benar bekerja untuk Tuhan, itu luar biasa, ya kan? Sebelum menikah tuh saya yang saya ketika proses menikah ya, pemberkatan itu yang saya doakan buat pribadi saya, Tuhan, saya nggak mau mundur ataupun mandek ketika saya ambil keputusan, karena kakak-kakak saya di atas saya, kakak-kakak rohani di atas saya, mentok ketika menikah dia mundur secara pelayanan, secara hatinya yang dulu menggebu berkurang. Itu yang membuat saya berdoa benar-benar, Tuhan, ketika saya menikah nanti saya nggak mau mundur. Kenapa? Yang dulunya sendiri kok. Harusnya kalau berdua lebih kuat, apalagi satu keluarga, ya kan? Kayak Pak Sigit kalau pelayanan keroyokan satu keluarga, ya kan? Ya rame-rame, ya kan? Itu lebih powerful lagi. Ya, terima kasih sharingnya Pak Sigit. Sama-sama Pak Riki. Saya juga diberkati ini loh. Dia keluarga kecil, ya kan? Kalau perang bareng ini, suaminya, istrinya, ya kan? Sama anaknya kecil, kemana-mana dibawa kemana-mana. Ini inspirasi banget buat anak-anak muda Mbak Dwi Nur. Jadi ketika Pak Riki ini menikah, yang didoakan itu saya nggak mau mundur dari pelayanan. Padahal kan banyak sekali ketika pemberkatan mungkin berdoanya kan, Tuhan, saya mau nanti keluarga saya jadi luar biasa, punya anak dan sebagainya. Tapi Pak Riki ini berdoanya saya nggak mau mundur dari pelayanan, karena memang kebanyakan kenyataannya seperti itu ya Pak. Jadi komitmen dalam berumah tangga itu nggak mudah gitu loh. Kalau pacaran gitu kan enak-enaknya lah ya, love-nya diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi kenyataan dalam berkomitmen keluarga itu memang tidak mudah loh. Makanya Sedikit curhat ya Bu. makanya buat yang tadi yang takut untuk datang ke mentornya, takut disuruh putus, jadi ini bisa jadi pencerahan. Ternyata kalau berkeluarga itu tidak semudah yang dibayangkan gitu loh. Curcol dikit ya Bu ya. Curcol sedikit. Ya mungkin juga sedikit nanggepi tadi ya, kok ngomong tentang imam gitu ya, tentang imam. Jadi buat yang mau membangun hubungan keluarga dan segala macam ya, waktu itu enggak menjadi jaminan ya. Waktu itu enggak jaminan untuk misalnya aku sudah mau tunangan dulu 5 tahun sebelum menikah, atau aku bangun hubungan dulu 10 tahun sebelum menikah. Tapi ketika masuk ke pernikahan itu masuki musim yang baru gitu. Masuki musim yang baru, walaupun saya mengenal istri saya sudah ya 1 tahun, saya mengenal istri saya 4 tahun, kita berjalan bersama, nikah ya. Begitu menikah sudah 5 tahun ini berjalan bersama, saling kenal, pelayanan bareng dan segala macam. Begitu menikah itu bukan melanjutkan yang 5 tahun membangun hubungan itu, bukan, tapi memulai yang baru lagi gitu loh. Memulai yang baru lagi. Jadi buat saya sarankan buat teman-teman di sana yang melihat ini ya, ketika enggak jaminan kamu menjalin hubungan sudah berapa tahun, sudah aman, nanti akan nikah, enggak akan ada masalah. Tetap akan ada masalah di sana. Cuman ya kembali lagi ke topik kita hari ini kan ngomong tentang komitmen, tentang dasar gitu ya, tentang dasar ya harus didasari dengan kasih gitu ya, dengan kasih. Kembali lagi ke sana, dasarnya kasih. Begitu sudah berjalan bersama ya, tarik menarik antara komitmen di pelayanan, antara komitmen di keluarga, tarik menarik di sana harus didasari yang benar gitu kan, dengan kasih itu tadi ya. Kembali lagi mungkin komitmen dengan keluarga itu kan didasari dengan kasih gitu, harus didasari dengan kasih. Bagaimana ketika istrimu tidak sepakat, anakmu tidak sepakat gitu kan, gimana kamu tetap bisa mengasihi enggak ya? Atau ya sudahlah, sudah tidak bisa sepakat, ganti, enggak boleh gitu kan. Kembali lagi dasarnya harus ya komitmen itu tadi, bahwa kita sebagai jembatan untuk membawa istri, anak kita sampai kepada panggilan Tuhan. Saya percaya kok satu keluarga di mana Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan membentuk satu keluarga yang baru, Tuhan punya janji di dalamnya Pak Riki.
Benar enggak Pak Riki? Betul, Ya. betul. Saya percaya setiap keluarga itu Tuhan punya janji di dalamnya. Punya janji di dalamnya. Nah, kadang-kala kita tidak bisa melihat janji Tuhan itu, kita tidak bisa mengalami janji Tuhan itu karena sudah tertutup dengan banyaknya kebutuhan. Apalagi kalau sudah punya anak satu ya Mbak Ami ya. Iya Pak. Awalnya mau menikah, ya ngomong, saya tanya kan, terwaya ini salah satu dulu yang saya sempat mentori Mbak Dwi. Oh, Ya, mari saya kita tanya buka gitu kan. tabirnya. Siswanya Pak Sigit saya. Saya sempat tanya sebelum nikah lah, nanti kamu mau nikah, tujuanmu nikah untuk apa? Wah dia punya mimpi yang cukup besar gitu kan, cukup besar. Tapi begitu setelah nikah ada Mbak Ami kecil satu lahir ya, gitu kan. Otomatis kan yang tadinya visi itu benar ya, yang tadinya visi menggebu-gebu menyala-nyala. Saya berharap Pak Riki juga seperti doanya tidak akan berhenti, tidak akan mundur, akan maju terus ya. Amin. Amin. Yesus Tuhan. Ya. Di situ saya percaya setiap keluarga harus kembali lagi melihat itu, visi mula-mula itu. Kenapa kamu dipersatukan? Ya. Pasti bukannya sekedar untuk beranak, cucu dan penuhi bumi saja. Tapi pasti ada mandat ilahi tadi yang Pak Riki sempat singgung. Ada mandat ilahi yang ya hanya keluarga itu yang tahu gitu. Hanya keluarga itu yang tahu. Gimana ya kita harus gali di situ. Di mana harus ada, yaitu tadi mungkin ya komunitas keluarga muda itu sangat perlu. Saya sangat setuju dengan yang Mbak Ami ini ya sedang rintis ya persekutuan keluarga muda. Nanti buat keluarga muda yang belum tahu bisa hubungi langsung Mbak Ami, bisa ikut gabung di komunitas keluarga muda. Karena apa? Memang sangat perlu buat saya di sana. Supaya apa? Kita bukan ngerumpi, tapi bukan ngerumpi anakmu sekarang minumnya susu apa? Aku SGM, aku susu bukan. Tapi di sana akan membantu bahwa keluarga itu punya mandat ilahi. Setiap keluarga itu punya mandat ilahi di mana? Di sana ya harus digenapi. Janji dan mandat ilahi itu harus digenapi atas keluarga itu. Gitu ya. Tidak boleh terhalang oleh kebutuhan, oleh anak. Dan kadang-kadang kan mungkin ya ada yang tanya, kalau sudah punya anak kan repot, kayaknya mau bawa anak pelayanan, mau kemana-mana kan repot gitu kan. Saya percaya, ya kalau kita melihatnya dari segi repotnya ya repot gitu loh. Ya. Saya ngalami mungkin teman-teman yang lain kalau yang pernah lihat saya kan mau berangkat pelayanan retret aja itu kan, yang khotbah retret cuma saya atau mungkin saya enggak khotbah retret, kadang-kadang saya cuma ikut retret, saya bawa anak 2 sudah bawa koper 1 Pak Riki, kayak orang pindahan kampung gitu kan, rempong ya, ibu-ibu rempong, bapak-bapak rempong, iki kayak apa aja gitu rempong pindahan desa. Tapi di sana saya belajar untuk saya jadi jembatan itu tadi, supaya anak istri saya kita melayani bersama, kita sampai kepada mandat ilahi bersama, kita sampai kepada penggenapan janji Tuhan bersama atas keluarga kita Pak Riki. Itu saja. Amin. Amin. Ya. Jadi apa namanya? Menjadi jembatan itu kan berarti juga komitmen menjadi jembatan ya. Enggak mudah banget buat menjadi seorang jembatan gitu kan. Jembatan kan identik dengan diinjak, nggak ada jembatan itu dielus-elus aja, itu nggak ada ya. Jembatan itu kan diinjak buat kita sampai kepada tujuannya. Dan komitmen bicara juga tentang mandat yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan keluarga gitu kan. Nah saat ini saya sangat terberkati sekali gitu kan. Walaupun saya belum menginjakkan di sana, tapi kayak udah ada. Segera. Dapat inspirasi ya Mbak Dapat Dinur ya? inspirasi gitu ya. Jadi tidak perlu takut ya Mbak Dwi ya, jangan takut. Netizen bisa lihat, bisa ditimang-timang. Bagi yang Siapa mau tahu mendoakan. bisa komen-komen di bawah, tinggalkan nomor HP. Saya cukup deg-degan memulai podcast ini karena bapak-bapak dan ibu ini luar biasa sekali ya. Saya dibully ya. Sangat luar biasa itu ya. Jadi dapat ilmu-ilmu yang luar biasa dari bapak-bapak ini ya, sudah menikah dengan 2 anak, bapak yang baru menikah 1 tahun kurang 8 bulan tadi gitu ya. Tapi saya melihat dari mereka sangat luar biasa sekali bagaimana komitmen di dalam pelayanan dan keluarga itu bisa berjalan seimbang. Tapi jelas tadi yang Pak Sigit bilang bahwa itu butuh proses yang luar biasa gitu kan. Dari mengambil komitmen menjadi jembatan ya itu luar biasa sekali proses mereka berdua gitu ya. Lagi Ibu Ami ini ya sudah punya anak 1 gitu ya, walaupun terlihat sangat muda tapi sudah punya junior 1 gitu ya. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kesempatannya. Kita sudah bicara panjang lebar tentang masalah
komitmen di dalam sebuah hubungan dan pelayanan, apalagi pergerakan gitu kan. Biarlah ini juga memberkati teman-teman atau sobat BMTV yang ada dimanapun berada. Dan saat ini saya minta Pak Riki untuk menutup di dalam doa, gitu kan? Saya berdoa. Oh iya dong, biar kelihatan orang Kristen gitu. Nah ya, kita berdoa Pak Riki. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu buat acara ini Tuhan. Biarlah bukan kekuatan manusia tapi Roh Kudus yang akan mengajarkan ke siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar Tuhan. Supaya kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu buat Pak Sigit dan juga Mbak Dwi dan Mbak Ami. Berkat Tuhan turut atas kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, buat sobat BMTV yang ada di rumah, jangan lewatkan video-video kita, apalagi tentang komitmen yang baru saja kita sudah gelar gitu ya. Masih ada video-video banyak lagi di Berita Mujizat TV. Jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya biar kalian juga dapat pemberitahuan kalau kita punya video yang terbaru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.